Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rahayu, Stambuk G701-18017. Perkenalkan, nama saya Fatimah Siti Khomairah, Stambuk G701-18138. Perkenalkan, nama saya Mary Feki Indriani, Stambuk G701-18152. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Amiruddin, Stambuk G701-18165. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nama resmi, sinonim, dan indikasi dari obat yang kita gunakan. Obat yang kita gunakan pada percobaan ini ada furosemid, spironolakton, dan hidroklorotiazid. Yang pertama, furosemid. Furosemid itu nama resminya furosemidum dan sinonimnya itu furosemid atau furosemida. Furosemid termasuk ke dalam diuretik jerat Handel. Dan indikasi dari furosemid ini sendiri adalah edema karena gangguan jantung, gangguan ginjal, hipertensi ringan dan sedang. Yang selanjutnya itu ada spironolakton. Spironolakton itu nama resminya adalah spironolaktonum, dengan sinonim spironolakton, dan dia termasuk ke dalam diuretik penghemat kalium. Indikasi dari obat spironolakton ini sendiri itu ada antagonis aldosteron, digunakan secara luas untuk pengobatan hipertensi dan edema yang refrakter. Dan yang terakhir itu ada hidroklorotiazid. Dia nama resminya hidroklorotiazin konversi, hidroklorotiazin atau biasa disingkat dengan HCT. Dan indikasi dari obat hidroklorotiazin ini sebagai hipertensi dan edema. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dosis dari beberapa obat yang digunakan pada percobaan diuretik ini. Obat-obatnya yaitu obat furosemid, spironolakton, dan hidroklorotiazid. Untuk obat furosemid, dosisnya yaitu pada pasien pediatrik edema per oral 1-2 mg per kilogram sekali dan maksimal 6 mg per kilogram. Untuk hipertensi 0,5 sampai 2 mg per kilogram sekali atau 2 kali sehari, dan maksimalnya yaitu 6 mg per kilogram per hari. Untuk pasien dewasa, dosis furosemid yang diberikan yaitu untuk edema 20-80 mg sebagai dosis tunggal, dan jika perlu ulangi dosis yang sama setelah 6-8 jam atau ditingkatkan dosisnya dengan kenaikan 20-40 mg dan diberikan tidak lebih cepat dari 6-8 jam setelah dosis terakhir diberikan, sampai respon diuretik yang diinginkan tercapai, termasuk penurunan berat badan. Untuk hipertensi per oral 40 mg setiap 2 kali sehari. Kemudian obat yang kedua yaitu obat spironolakton. Pada pasien pediatrik, dosis yang diberikan yaitu untuk edema 3,3 mg per kilogram per hari dalam dosis tunggal atau dalam dosis terbagi. Kemudian untuk hipertensi, dosisnya yaitu 1 mg per kilogram sehari dalam dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi, dan meningkat di atas 3,3 mg per kilogram sehari dalam dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi. Untuk pasien dewasa, edema awalnya 100 mg per hari atau 25-200 mg per hari. Untuk hipertensi 25-100 mg per oral per hari atau dibagi tiap 12 jam atau 2 kali sehari. Obat yang terakhir yaitu obat hidroklorotiazid. Pada pasien pediatrik kurang dari 6 bulan, untuk hipertensi dosis yang diberikan yaitu 1-3 mg per kilogram per harinya, diberikan per oral dan dibagi dalam tiap 12 jam
atau 2 kali sehari dan maksimalnya 37,5 per hari. Untuk pasien pediatrik 2-12 tahun, dosis yang diberikan yaitu 1-3 mg per kilogram per hari diberikan per oral dan maksimalnya 3 mg per kilogram per harinya atau 100 mg per hari. Untuk edema pada pasien pediatrik untuk kurang dari 6 bulan, dosis yang diberikan yaitu 1-3 mg per kilogram per hari diberikan per oral dibagi dalam tiap 12 jam dan maksimalnya 37,5 mg per hari. Untuk pasien pediatrik edema 2-12 tahun, dosis yang diberikan yaitu 1-3 mg per kilogram per harinya dan maksimalnya 3 mg per kilogram per hari atau 100 mg per hari. Untuk pasien geriatrik diuresis, dosis yang diberikan yaitu 12,5 sampai 50 mg per hari dan diberikan per oral. Untuk pasien dewasa untuk hipertensi diberikan dosis 12,5 sampai 50 mg per oral sekali dalam sehari. Untuk edema, dosis yang diberikan yaitu 25 sampai 100 mg per oral sekali dalam sehari atau 2 kali dalam sehari. Dan maksimalnya yaitu 200 mg per hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat pada percobaan ini. Ada 3 obat yang digunakan, yaitu yang pertama furosemid, yang kedua spironolakton, dan yang ketiga hidroklorotiazid. Jadi mekanisme dari obat furosemid itu sendiri yaitu menghambat reabsorpsi Na dan Cl, terutama pada bagian medula. Nah, yang kedua itu spironolakton. Dia bekerja pada tubulus ginjal sebagai antagonis kompetitif aldosteron. Dan yang ketiga yaitu hidroklorotiazid. Nah, obat ini bekerja dengan menghambat reabsorpsi Na dalam tubuh yang menyebabkan peningkatan ekspresi Na dan Cl termasuk ion K dan hidrogen. Pada percobaan kali ini saya akan menjelaskan rute pemberian obat. Rute pemberian obat sendiri ada oral itu melalui mulut, ada intravena melalui pembuluh darah, intraperitoneal dia melalui rongga tubuh, intramuskular dia melalui otot, dan subkutan dia melalui bawah kulit. Pada percobaan kali ini diuretik, kita akan memakai 2 rute pemberian obat. 2 rute pemberian obat itu ada oral dan IP. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan, yang kedua disiapkan Aquades hangat sebanyak 5 ml dan diberikan kepada tikus-tikus secara oral. Yang pertama itu kita memakai hewan ujinya itu saya ganti dengan boneka, dan disponya sendiri saya ganti dengan pulpen. Yang pertama itu kita memakai 2 jari ini, jari manis, jari telunjuk, dan jari tengah. Baru digepek di sela-sela leher dari hewan uji tersebut. Baru ini dispo yang dilengkapi dengan sonde di atas sininya kita masukkan ke dalam mulut hewan uji. Kita masukkan lewat pinggir sini sampai masuk ke dalam, sampai dia tenggelam, ya sampai sudah tidak bisa masuk lah. Baru kita tindis di atas dispo tersebut sampai cairan atau Aquades yang dalam dispo ini keluar habis sebanyak 5 ml. Baru habis itu kita selesai dengan ini, kemudian tikus itu dibagi menjadi 10 kelompok obat. Yang pertama itu ada obat, ada NaCl, ada furosemid 40 mg, ada furosemid 80 mg, ada spironolakton, dan ada hidroklorotiazid yang diberikan secara IP pada tiap 2 tikus. Yang secara IP itu caranya kita juga akan melakukannya pakai boneka ini.
boneka sapi dan disponya lagi tidak dilengkapi dengan sonde. Kita sudah tidak akan memakai sonde karena kita melakukan rute pemberian secara IP atau intraperitoneal, itu dia melalui rongga tubuh. Kita akan kalau IP sendiri dia melalui bagian sela-sela paha sini, bagian sini. Kita tahan, kalau kita melakukan tikus itu kita tahan dia bagian sininya, kita pegang, baru kita balikan begini, baru kita suntik searah, jangan sampai kena daging karena cuma di bawah kulit, supaya tidak menimbulkan gelembung-gelembung dari cairan obat-obat tersebut. Ya, habis selesai semua itu kita masukkan tikus ke dalam kandang dan itu tampung urinnya itu kita tampung urin pada wadah urin. Habis itu catat frekuensi urin selama 30, 60 dan 90 menit. 90 serta warna urin dan kejernihan akhir urin, itu semua yang dicatat. Habis itu hitung volume kumulatif urin, dan itu saja cara-cara dari rute pemberian pada percobaan diuretik sendiri. Terima kasih.